Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, disebutkan di sana Simon yang disebut dengan orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Orang Zelot di sana sebetulnya adalah satu kelompok pejuang yang mau melawan bangsa Romawi sebetulnya, yang menginginkan suatu kemerdekaan dari bangsa Romawi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana karakter dari Simon orang Zelot ini, yaitu orang yang keras pasti, dan rasa nasionalismenya tinggi, sehingga dia sangat membenci orang yang menjajah bangsanya. Ini karakter yang dimiliki oleh Simon orang Zelot itu. Sedangkan dikenalkan di sana Yudas Tadius itu adalah anak Yakobus, untuk memperkenalkan bahwa dia itu dari keturunan yang orang baik, bukan orang yang jelek, bukan orang jahat. Dan Yudas ini juga orang Zelot pula, dan dia mempunyai suatu karakter yang memang sungguh-sungguh keras. Dan ini dibutuhkan untuk menjadi murid Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok kecil, dan nantinya pada saat Tuhan itu menyiapkan mereka hanya 3 tahun, mereka harus siap untuk menjadi pewarta. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah karakter 2 rasul yang kita rayakan hari ini. Walaupun Simon orang Zelot dan Yudas Tadius ini jarang dipakai sebagai nama dari orang-orang Katolik, sebagai nama baptis, tetapi karakter orang ini, Simon dan Yudas Tadius ini, banyak dimiliki oleh banyak orang, yaitu orang yang keras-keras. Kadangkala seringkali kerasnya itu saking kerasnya sehingga seringkali disebut dengan kopeh dalam bahasa Jawa, kopeh. Basa Londone itu ndablek gitu. Diwalik ini penake. Untuk mengatakan bahwa memang keras itu. Keras dalam berpendirian. Nah, karena yang seringkali menjadi favorit untuk baptis Simon yang lain, yakni Simon yang seringkali disebut dengan Petrus. Kalau Petrus kan nama pemberian dari Tuhan Yesus. Biasa kalau Tuhan atau Allah itu dalam kitab suci, kalau mau menyatakan bahwa orang ini adalah miliknya, biasanya diganti namanya. Abraham menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Simon itu diubah menjadi Petrus. Nah, tetapi bukan Simon Petrus ini yang kita peringati hari ini. Dan
Maka yang terkenal seringkali adalah Petrus, sehingga orang seringkali lupa nama asli dari Petrus itu siapa, yaitu Simon. Nah, ada 2 Simon dan ada 2 Yudas. Kalau Yudasnya karena karakter Yudasnya itu yang satu Yudas Iskariot adalah pengkhianat, maka Yudas yang lain mendapatkan dampaknya. Karena sama-sama nama Yudas. Dampaknya apa? Disengiti. Tidak pernah menjadi nama baptis. Seperti korban juga adalah Lucifer. Lucifer sebetulnya adalah nama santo. Santo dari daerah Timur Tengah. Lucia itu dari kata cahaya, terang gitu ya. Lucifer, pemberi terang gitu. Tetapi karena kesalahan terjemahan dari bahasa Yunani, bahasa Latin ke bahasa Inggris oleh King James, kata Lucifer ini itu diidentikan menjadi nama kepala iblis. Padahal tidak. Kitab suci tidak pernah mengatakan iblis atau setan itu dengan sebutan Lucifer. Tapi karena sudah kesalahan fahaman ini, maka Santo Lucifer tidak populer juga menjadi nama baptis karena kesalahan terjemahan itu. Nah, oke, Ibu Bapak, Saudara terkasih, ini sekedar pengetahuan saja untuk kita. Sekarang bagi diri kita, bacaan Injil ini mau berbicara apa? Yakni begini, Tuhan Yesus pada saat sebelum memilih 12 yang disebut dengan rasul sebagai pewaris dari 12 suku Israel, atau Tuhan membentuk Israel baru dengan 12 rasul itu, di situ Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, yakni berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah, dengan Bapaknya, untuk memperoleh bahwa tindakan untuk memilih 12 rasul ini adalah tindakan yang tepat. Tuhan Yesus berdoa, berkomunikasi dengan Bapa untuk memutuskan sesuatu yang sangat penting. Tidak pertama-tama untuk dirinya, tetapi untuk karya selanjutnya dari Allah Bapa. Supaya tampak ada kelanjutan dari karya Allah yang memilih 12 rasul, 12 suku Israel itu. Demikian juga Petrus dan teman-temannya dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai penerus Israel baru. Nah, ini dalam memutuskan ini Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, sekarang bagi diri kita, pada saat kita memutuskan hal yang penting, apakah betul kita itu berdoa kepada Tuhan? Ambil contoh konkret ya. Kita melihat, karena yang lektor itu masih muda, saya mau tanya, dulu pada waktu kamu ditembak oleh yang sekarang menjadi suamimu itu, apakah kamu lalu berdoa semalam-malaman memutuskan ya atau tidak dia menjadi suamiku? Gitu. Bahkan mungkin jawabannya, walaupun dia mengatakan kata ya, mungkin malah dia yang nembak duluan. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa itu kan suatu yang penting yang akan mengubah hidup. Kita harus berani untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, bukan memaksa Tuhan, tapi berkomunikasi dengan Tuhan supaya Tuhan juga menunjukkan bahwa orang yang memang sangat penting untuk diri panjenengan itu adalah orang yang penting untuk hidup, tidak hanya dipilih pada saat itu tapi untuk selamanya. Demikian juga dalam hal memutuskan mungkin pekerjaan. Karena orang zaman sekarang cenderungnya adalah ya karena diterima di tempat itu saja ya sudah. Jadi tidak ada suatu pilihan dalam dirinya untuk memilih sesuatu. Karena seolah-olah bekerja itu menjadi satu keterpaksaan. Sehingga seringkali antara dia sekolah di tempat ini tetapi pekerjaannya di tempat itu gitu loh. Jadi ada yang istilahnya itu kekeliruan dalam pilihan sekolahnya atau pilihan pekerjaannya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah seringkali orang asal saja dalam pilih. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Dan kita juga sebetulnya disadarkan bahwa pada saat kita memilih agama Katolik,
Ini adalah pilihan yang kita komunikasikan dengan Tuhan sendiri. Maka di sini kita bisa melihat orang menjadi orang Katolik bukan pilihan pribadi, pasti ini adalah komunikasi dengan Tuhan. Maka kita seringkali menyebutnya sebagai panggilan kita untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara kasih dalam Kristus Tuhan. Maka kalau kita sadar betul bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Tuhan, maka kita harus mau untuk dilibatkan dalam karya selanjutnya. Seperti dalam bacaan Injil, 12 rasul dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus turun gunung, langsung dia berkarya, pasti melibatkan para rasul juga untuk dilibatkan di dalam karya penyembuhan itu, karya pewartaan. Nah, kita pun juga diharapkan kalau kita sudah sadar betul bahwa ini adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang Katolik, maka saya harus berani untuk terlibat dalam karya yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus dalam gereja Katolik. Nah, ini kesadaran ini itu menggugah dalam diri kita. Dari peringatan Santo Simon dan Yudas Tadius ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi kita di hadapan Tuhan ini, ya hanya kita ini, aku ini, tanpa embel apa-apa. Tetapi dalam keterlibatan dalam karya, aku yang adalah aku ini, itu selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam setiap karya kita bisa merasakan dan mengalami kasih-Nya. Selamat merenungkan.